شروق ال79 وهو ل17 من وفاة المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفنشوري الذي سيلقيها محافظ سعد الجلاء الغربية المكرم tuan guru bajang الدكتور الكيائي الحاج محمد زين المجدي الماجستير وعليه أن يتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Hadratul Mukarramah Uminda Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid Mata'anallah bituli hayatiha beserta seluruh keluarga Az-Zainiyah yang tiang muliakan dan tiang cintai. Hadratul Masyayikh, para pimpinan Dewan Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, para Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadithil Majidiyah Syafi'iyah, hafizakumullah wa adama lana an-naf'a bi ulumihim fid darain amin. Hadrat Al-Mukarram Rais Am Majelis Ulama Indonesia Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sekaligus beliau adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang tiang muliakan pula para tamu undangan bil khusus Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, Hafid Al-Habib Salim bin Jindan, sahib sahabat dari guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Mudah-mudahan hadirnya beliau memperkokoh silaturahim antara keluarga besar beliau, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathon. Para pimpinan FKPD provinsi, para bupati wali kota, para pimpinan ormas Islam, ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, hadir beliau. Alhamdulillah, Tuan Guru Haji Taqiyuddin Mansur, Ketua Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat Bapak Haji Subhan, ketua dari ormas-ormas Islam, forum kerukunan umat beragama, para tokoh dan sesepuh masyarakat, guru-guru tiang, para pimpinan Nahdlatul Wathon, sahabat-sahabat saya yang juga hadir, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, yang semuanya datang
untuk menunjukkan mahabbah kepada guru kita Sayyidi Syekh, dan untuk menyambung silaturahim dengan kita semua warga Nahdlatul Wathon yang semuanya saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, nahdiin nahdiyat yang tiang cintai dan tiang banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini 14 Syawal 1435 Hijriah, 10 Agustus 2014, kita bersama dapat bersilaturahim, bertemu, duduk di tempat dulu al-makurlah duduk, bertasyakur di tempat dulu al-makurlah bertasyakur. Pada hari ini kita bersama bertasyakur memperingati hultah NWDI Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang ke-79. Tiang Pulungguh dan kita semua berdoa, mudah-mudahan doa al-makurlah dan doa kita semua Nahdlatul Wathon makmur daiman abada, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pula tiang Pulungguh kita bersama menghaulkan. Haul itu ada makna syukur. Haul ada makna memperingati dan mengingat, bukan saja fisik seorang manusia, tapi yang lebih penting ajaran yang dibawanya. Apa-apa nilai-nilai baik yang diwariskannya, itulah yang kita haulkan pada saat ini. Haul guru kita Sayyidi Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abror, yang mudah-mudahan beliau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hultah kita pada tahun ini agak istimewa karena dilaksanakan setelah tiang Pulungguh 1 bulan penuh melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Maka hultah kita pun pada saat ini dirangkaikan dengan silaturahim tahunan, silaturahim Syawal yang biasa dilaksanakan di pondok pesantren Darun Nahdlatul Wathon Pancor. Untuk yang ketiga ini, tiang sampaikan kepada Pulungguh semua ucapan yang dulu sering disampaikan oleh Al-Makurlah Maulana Syekh pada saat pertama kali berjumpa dengan murid-murid beliau setelah melaksanakan Idul Fitri, selesai puasa pada bulan suci Ramadan. Ucapan minal aidinal faizinal maqbulin, minal aidinal faizinal maqbulin, minal aidinal faizinal maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiang Pulungguh dan kita semua, keluarga kita dan selaku umat Islam, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang kembali kepada fitrah, tulak jadi bersih, tulak jadi sholah malik, kembali menjadi baik, kembali kepada fitrah yang suci, fitrah yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi bahwa makna fitrah yang paling utama adalah keadaan manusia yang mutahayyi'un lil Islam, yaitu keadaan jiwa manusia yang siap untuk menerima semua nilai-nilai baik yang dibawa oleh agama Allah, agama Islam. Wal faizin, tiang Pulungguh juga lunas, mudah-mudahan kita semua sukses, termasuk orang yang berhasil menjalani selaku apapun cobaan-cobaan, tahapan-tahapan kehidupan kita lewati dalam keadaan tidak berkurang iman tetapi terjaga iman, dalam keadaan tidak berkurang Islam tetapi semakin kokoh Islam. Itulah al-faiz, orang yang sukses dan berhasil, yang mampu menjaga dirinya lahir batin, menjaga merawat iman dan Islamnya, mudah-mudahan sampai akhir nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, mendapat husnul khatimah. Wal maqbulin, dan tiang Pulungguh kita semua lunas
sebagaimana al-maqbullah sering mendoakan tiang pelungguh al-maqbulin. Mudah-mudahan selaku amal-amal tiang pelungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tentu setelah tiang pelungguh melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, tiang pelungguh makin berada di bulan Syawal. Tugas tiang pelungguh setelah bulan Ramadan berpuasa, qiyamul lail, kemudian mudarasatul Quran dan amal-amal yang lain, maka bulan Syawal dan seterusnya tugas tiang pelungguh adalah menjaga apa-apa sikwah bagus, apa-apa yang sudah kita kerjakan, merawat amal soleh yang kita biasakan di dalam bulan suci Ramadan untuk kita bawa sepanjang 11 bulan berikutnya sampai nanti kelak berjumpa kembali insya Allah dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu Saudara sekalian, para ulama menyampaikan minimal ada 7 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar apa yang bagus pada bulan suci Ramadan dapat terus terjaga pada dirinya. Si pertama, talabul auni minallah subhanahu wa ta'ala ala tsabati wal hidayah. Si pertama adalah terus menerus nunas lidasi Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan di dalam kebaikan, seperti yang didoakan atau yang dibaca oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu yang baik, orang-orang yang diberikan kefahaman yang baik, tidak sombong dengan ilmunya, tidak merasa tinggi hati dengan kefahamannya, namun mereka justru menambah doa mereka, tidak putus berharap pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kami lunas, kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan bengkokkan kami setelah kami lurus, jangan sesatkan kami setelah Engkau berikan hidayah, jangan jauhkan kami setelah Engkau memberikan kami kesempatan untuk dekat kepadamu. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami ya Allah kasih sayang dan rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, Engkau maha memberi segala macam kebaikan. Maka untuk merawat apa-apa siwah bagus, untuk menjaga semangat perjuangan tiang pelungguh, untuk menjaga semangat tiang pelungguh, seperti disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, i'la kalimatillah izzul islam wal muslimin, maka yang paling utama adalah nunas lidasi Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan. Nahdlatul Wathon 79 tahun, madrasahnya hampir 1000 madrasah di 20 provinsi seluruh Indonesia, bukan karena kehebatan seorang, bukan semata karena kehebatan seorang yang bernama Muhammad Zainuddin Abdul Majid, bukan semata karena kehebatan warga Nahdlatul Wathon yang jumlahnya banyak, puluhan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, tapi itu terutama semata-mata adalah karena kasih sayang dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mundinara izin redha Allah dijari apapun yang kita perjuangkan. Kalau tidak karena izin Allah subhanahu wa ta'ala ngicanin tiang pelungguh dijari. Jangankan hal besar, hal yang kecil pun tidak akan mungkin tertunaikan, berhasil kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjaga semangat perjuangan, untuk menjaga agar selaku siwah bagus-bagus tetap arah kita dan mudah-mudahan berombok, yang paling pertama lunas lidasi Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua al-muhafazatu alal faraid, muntemele adik tetap bagus seperti halnya pada saat bulan Ramadan. Kebaikan itu kita cintai, hati kita senang melaksanakan kebaikan. Si kedua al-muhafazah alal faraid,
jaga kewajiban-kewajiban si fardu, sembahyang 5 waktu, dinarap dengan NW kanggo ninggalan sembahyang, apalagi namatang sembahyang, dinarap aran tamat sembahyang. Pirana tamat sembahyang, Bapak Ibu? Pirana tamat sembahyang? Pada saat temati, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mun tuah tutup di dunia, kalau kita nyawa kita dicabut, itulah saat kita namatang sembahyang. Tapi kalau belum, maka saat itu tetap wajib pada diri kita. Ingat, Nahdlatul Wathon itu dakwah ilallah, mengajak orang kenal Allah, cinta Allah. Maka tidak ada gunanya deknar kenana sekolah pelik hebat besar, tapi warga RW semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Deknar gunanya. Ukuran dakwah Nahdlatul Wathon itu kalau di hati tiang pelungguh cinta kepada Allah. Kalau di hati tiang pelungguh cinta kepada agama. Suka melaksanakan apa yang Allah berikan sebagai tuntunan dengan ikhlas. Ukuran keberhasilan perjuangan Nahdlatul Wathon. Itulah sebabnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Al-Maghfurlah Maulana Syekh di dalam wasiat rendungan masa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin, beliau ini ketua Muhammadiyah. Tapi kalau mundik debadak sida bahwa beliau ini ketua Muhammadiyah, kira-kira cocok jadi dengan NU atau enggak? Cocok atau enggak? Pertama, bismillah wa bihamdi. Yang kedua, beliau menyampaikan tadi membaca sekilas buku tentang Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Beliau mengambil satu bagian dari wasiat menjadi pengingat kita pentingnya kekompakan dan persatuan. Di dalam wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh menyampaikan juga hidupkan iman, hidupkan takwa. Tiang pelungguh diperintahkan untuk menghidupkan iman takwa agar hiduplah jiwa-jiwa. Cinta teguh kepada agama, cinta kokoh kepada negara. Nahdlatul Wathon semangatnya, cita-citanya menghidupkan jiwa umat. Mudah-mudahan 17 tahun haul beliau, 79 tahun perjuangan beliau, jiwa-jiwa kita semua mudah-mudahan tetap hidup dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sikatalu al-hirsu ala nawafil. Ulama menyampaikan kalau kita ingin supaya tetap semangat kebaikan dalam Ramadan terbawa menjadi sifat yang kokoh dan kuat, maka rajinlah untuk melaksanakan amal-amal yang sunnah. Yang wajib dipelihara, yang sunnah digemarkan. Puasa yang wajib 1 bulan penuh di Ramadan, tapi puasa yang sunnah setiap saat Allah buka jalan pintunya kepada kita. Senin Kamis 3 hari pada setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 dan beberapa hari-hari yang lain, semuanya jalan untuk selalu bertakarrub, tidak hanya putus pada bulan suci Ramadan. Sholat yang wajib ada 5 waktu, tapi umur kita sehari semalam 24 jam, jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk sholat 5 waktu. Maka ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah tasbih, dan banyak sholat-sholat yang lain untuk menggemarkan diri kita cinta pada sholat, cinta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap 4, al-iktsaru min dzikrillah. Muntemile tetap supaya tetap semangat kebaikan yang sudah kita tanamkan pada Ramadan terpelihara pada diri kita, perbanyaklah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sebabnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Al-Maghfurlah Maulana Syekh di antara yang beliau wariskan kepada tiang peluluh, selain doa, selawat, syiar Hizib Nahdlatul Wathon secara khusus yang dibaca, juga ada tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Kalau dulu tarekat dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh masyarakat awam, maka Al-Maghfurlah Maulana Syekh sengaja membuat satu tarekat yang beliau sebut sebagai tarekat akhir zaman. Untuk apa? Untuk memudahkan kita warga Nahdlatul Wathon selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Melenan kita selalu ingat kepada Allah. Itu kecintaan Al-Maghfurlah kepada kita semua. Al-iktsar min zikrillah. Kemudian yang kelima, al-bad'u fi hifzil Quran wal mudawamatu ala tilawatih. Cara untuk menjaga semangat Ramadan tetap ada dalam diri kita adalah mulai untuk menghafal Al-Quran. Ngonek wah dengar ada Fuadi, pernah nonton di TV? Fuadi anak Bima, masih kecil hafal 3 juz Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang hafal 3 juz? Angkat iman. Insya Allah kita doakan Fuadi dan anak-anak kita semua, santri-santri Nahdlatul Wathon, mudah-mudahan semua menjadi huffaz dan hafizah, menjadi penghafal Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Cara kita memelihara semangat Ramadan salah satunya menghadirkan Al-Quran pada diri kita, dan salah satu caranya adalah mulai menghafal Al-Quran. Ya, kalau sudah munsiga misal wah agak-agak lingsir, tentu sulit menghafal 30 juz, tapi hafal surah-surah yang pendek. Kan warga Nahdlatul Wathon kalau membaca Hizib Nahdlatul Wathon pasti hafal surah-surah pendek. Bahkan kalau tekun membaca Hizib Nahdlatul Wathon pasti hafal surah Yasin. Hafal surah Yasin? Hafal mun bareng-bareng. Mun bisa aja. Kalau tekun membaca Hizib Nahdlatul Wathon wajib hafal surah Yasin, wajib hafal suratul Waqiah, wajib hafal surah Tabarak atau suratul Mulk. Karena itu ada di dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Wajib akan hafal al-ayatus sholihah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihah. Karena itu ada di dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Jari langan tiang pelungguh untuk dekat kepada Al-Quran itu juga dibukakan pintunya oleh Al-Maghfurlah Sidi Syekh Maulana Syekh ini. Si keenam, ijtinab corona isu. Kalau kita ingin menjaga agar semangat Ramadan itu tetap hadir pada diri kita, ulama menyampaikan jauhkan diri dari lingkungan, dari orang-orang yang bisa merusak iman. Umat Islam itu boleh kenal dengan siapapun. Kita boleh kenal dengan siapapun, tetapi menjadikan sebagai karib, menjadikan sebagai sahabat, harus kita pastikan orang yang membawa kebaikan untuk agama kita, untuk jiwa kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, istinab corona isu ini juga berarti bahwa kita warga Nahdlatul Wathon didorong, bahkan wajib untuk menciptakan masyarakat yang baik, menjauhkan diri dari yang tidak baik. Itu dengan kata lain atau makna lainnya adalah menciptakan masyarakat yang baik. Itu sebabnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh setiap kali beliau memberikan pengajian di suatu tempat,
pasti dikhatamkan pengajian itu dengan ajakan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk mendirikan madrasah. Kenapa? Karena kalau pengajian Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin 1 bulan sekali paling sering. Kalau pengajian mungkin setahun sekali. Lagu munar madrasah, maka setiap saat, setiap waktu, setiap hari masyarakat yang ada di situ dan anak-anak yang ada di situ mendapat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, murid-murid Al-Maghfurullah minor. Maka sekarang hampir 1000 madrasah Nahdlatul Wathon di seluruh penjuru. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya menjadi madrasah-madrasah, sekolah, lembaga pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang hebat, dengan nilai-nilai Nahdlatul Wathon yang kokoh dan kuat. Yang ketujuh, al-mudawamah alat taubatin nasuh. Cara kita untuk menjaga agar semangat Ramadan tetap terpelihara pada diri kita adalah tidak henti-hentinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 hal yang disampaikan oleh para ulama, mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga tiap belum selesai Ramadan, makin di bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, masuk tahun baru Islam dan seterusnya, mudah-mudahan tetap terjaga di dalam keadaan yang baik, suci dalam fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dalam khultah Nahdlatul Wathon ini tadi secara simbolis tiang juga menyampaikan takrim dalam bentuk penghargaan kepada santri dan santriwati kita yang berprestasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, di segala macam cabang ilmu. Itulah yang memang dicita-citakan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Al-Maghfurullah Maulana Syekh mencita-citakan anak-anak Nahdlatul Wathon menjadi orang-orang yang berprestasi di dalam semua kebaikan. Itulah sebabnya ilmu dasar yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah diijazahkan. Bunyinya diantaranya Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Nahdlatul Wathon itu semangatnya kebaikan, dan Nahdlatul Wathon itu semangatnya adalah mengejar, berlomba. Kalau ada kata berlomba, berarti ada teman-teman kita, bukan bermusuhan, tapi sama-sama mengejar kebaikan. Teman-teman kita ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada semua organisasi Islam, semuanya fastabiqul khair. Alhamdulillah. Tentu tiang pelungguh doakan mudah-mudahan selalu dijajari tiang pelungguh para santri-santri kita semua, mudah-mudahan menjadi anjur, mudah-mudahan menjadi bintang-bintang Nahdlatul Wathon, menjadi pemimpin-pemimpin. Kalau sekarang alhamdulillah wa syukurillah kader Nahdlatul Wathon diamanahkan sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, maka mudah-mudahan ke depan dari santri-santri kita, dari anak-anak kita akan lahir pemimpin-pemimpin yang lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pesan tiang kepada pelungguh semua ada 5 hal. Sip pertama, pesan kepada semua keluarga besar Nahdlatul Wathon dalam ultah kita ke-79 niki. Sip pertama, perbanyak syukur lillahi Allah. Perbanyak syukur lillahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, banyak apa-apa yang menjadi cita-cita perjuangan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dendek tegita hal-hal sindik tebau atau di teman bau nyelesaiin. Jangan kita ingat
hal-hal yang belum bisa kita selesaikan saja. Tapi yang lebih banyak harus kita ingat adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah karuniakan kepada kita. Kalau Perunggu Tiang, lihat bagaimana pendirian NWDI 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, 22 Agustus 1937. Ada santri-santri Nahdlatul Wathon, murid-murid Al-Maqfurlah ngeson geres. Ada fotonya, diwasiat renungan masa. Muntah kita foto sini tidak terbayangkan. Dari geres si teson, apa son bahasa Indonesia? Hah? Apa namanya bahasa Indonesianya? Ngeson. Apa? Bukan memikul, bukan memanggul. Apa? Kalau di kepala bahasa Indonesia apa? Hah? Ngeson. Bahasa Sasak ngeson. Apa saya lupa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia ngeson? Apa ngeson bahasa Indonesia? Dr. Muhlis? Hah? Bahasa Indonesia apa? Habib? Hah? Mengangkat? Bukan mengangkat, ngeson itu nempel di kepala. Oh, berarti dalam hal ngeson itu lebih kaya bahasa Sasak dari bahasa Indonesia. Bukan memikul, bukan memanggul, bukan apa? Menjunjung. Bukan, menjunjung itu ada jaraknya. Kalau ngeson itu kena kepala. Kalau menjunjung itu atas. Nah, apa? Ya. Nah, jadi muntah kita, kalau kita lihat bagaimana santri beliau ngeson pasir, tidak tergambarkan akan seperti ini hasil perjuangannya. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah, syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Karena semua apa yang merupakan hasil zohir dari perjuangan Al-Maqfurlah yang kita semua meneruskannya, itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin selesai, tidak akan mungkin tampak di dunia ini kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak syukur, perbanyak syukur. Yang kedua, pesan Tiang kepada Perunggu semua adalah gali terus nilai perjuangan Al-Maqfurlah Maulana Syekh. Tadi Bapak Prof. Din Samsudin menyampaikan yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Itu nilai-nilai pokok. Namun selain 4 nilai pokok itu, ada banyak nilai-nilai yang tampak dari perjuangan Al-Maqfurlah. Ada nilai mubadarah, bagaimana kepeloporan Al-Maqfurlah dalam banyak hal-hal yang sebelumnya tidak terfikirkan. Alhamdulillah, minal awwaliyah beliau. Mendirikan madrasah. Dulu sebelumnya pengajian biasa. Datang beliau dibangun madrasah untuk di Pulau Lombok. Minal awaliyah beliau, kepeloporan beliau. Membangun madrasah untuk banat kaum perempuan. 1943 dibangun NBDI, kepeloporan beliau. Membuat sekolah dengan marohil atau dengan jenjang penjenjangan pendidikan. Ada ilzamiyah, ada tahdiriyah, ada ibtidaiyah.
Itu termasuk awaliyat beliau. Melaksanakan pengajian-pengajian umum tanpa kitab. Kalau dulu sebelum beliau para masyayikh selalu menggunakan kitab, sehingga banyak masyarakat yang kadang-kadang tidak paham bahasa Arab, ndekna tahu baca kitab kuning, akhirnya ndekna milu ngaji. Datang beliau paham kitab kuning. Beliau juara nomor 1 di madrasah Salatiyah. Namun beliau membuka pengajian di kampung-kampung, di desa-desa tanpa kitab. Maksudnya apa? Supaya semua masyarakat datang. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang malu. Walaupun tidak bisa baca kitab, ikut datang menikmati pengajian. Disitulah ditanamkan oleh beliau. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita lihat perjalanan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kalau ditanya kenapa Nahdlatul Wathon, kenapa Al-Maghfurlah sangat dicintai oleh murid-muridnya, maka pertama, nawaitu beliau lillahi ta'ala. Si kedua, perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah perjuangan yang mengajak umat dan menghimpun umat. Kenapa warga NU cinta kepada sekolahnya? Karena di situ ada amal jariyahnya, karena di situ ada keringatnya, karena di situ ada tenaganya, karena di situ ada pikirannya. Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajak. Itu sebabnya sering Tiang sampaikan bahwa dulu Tiang pernah ingat Tiang Al-Maghfurlah Raden Tuan pernah bertanya kepada Nini Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Maulana Syekh, Nini, kita sekarang sedang membangun birrul walidain, lelah sekali kita, tidak selesai-selesai, sudah sekian lama, sudah berapa tahun tidak selesai-selesai. Kenapa Pelungguh tidak minta saja sumbangan dari pemerintah? Nanti pemerintah yang bangun selesai dan kita bisa nikmati hasilnya. Apa kata Nini Al-Maghfurlah Maulana Syekh? Kalau seperti itu, bahasa Pancor, bilangan kita masuk surga. Mana jalanmu masuk surga? Artinya, kalau semuanya kita bergantung kepada pemerintah tanpa ada kegotong royongan, tanpa ada kebersamaan dari masyarakat, maka masyarakat jamaah Nahdlatul Wathon, kita semua tidak ada jalan kita untuk beramal saleh. Itu bahasa beliau untuk membangkitkan semangat bergotong royong, bersama-sama membangun semua yang dicita-citakan bersama. Yang ketiga, kepada seluruh pengurus keluarga besar Nahdlatul Wathon, Tiang pesan kepada pelungguh semua untuk menjaga kekompakan. Jaga kekompakan. Di dalam Nahdlatul Wathon ada banyak cobaan, tapi tidak pernah ada cobaan yang paling besar fitnahnya selain daripada terpecah belah. Cukup sekali cobaan itu. Kata Rasulullah SAW, la yudhagul mu'min min juhrin marratain. Seorang mukmin itu tidak pantas digigit oleh ular dari satu lubang yang sama. Kalau kita jalan, ada lubang, lewat, digigit ular, tutup lubang itu, jangan dibiarkan. Tutup lubang supaya kita tidak terperosok lagi, tidak digigit dari lubang yang sama, dan orang-orang yang datang setelah kita juga tidak digigit dari lubang yang sama. Maka pesan Tiang kepada Bapak Ibu, para jemaah sekalian, khususnya para pengurus Nahdlatul Wathon, jaga kekompakan. Yang keempat, bangun persaudaraan, perkuat, perkokoh persaudaraan dengan seluruh organisasi-organisasi Islam yang lain, dengan semua umat. Bahkan
Bahkan di dalam hal-hal tertentu yang tidak menyangkut hal-hal akidah, hal-hal syariah, kita juga boleh untuk bekerja sama dengan orang-orang yang non-Islam. Di dalam muamalah boleh, yang penting tidak menyangkut syariat kita, tidak menyangkut akidah kita. Di dalam muamalah silakan. Al-Maghfurlah Maulana Syekh mencontohkan juga di dalam hayat beliau, kehidupan beliau, tidak pernah pilih siapapun datang ingin bersilaturahim dengan beliau, baik muslim non muslim, diterima dengan keramahan yang sama, dihidangkan makanan dan minuman yang sama, diterima dengan hati yang terbuka. Itu cara beliau untuk mendidik kita, murid-muridnya, membangun persahabatan, membangun kerjasama dengan organisasi lain, kelompok-kelompok yang lain di dalam kebaikan. Yang kelima, terakhir pesan tiang kepada kelungguh, pada kita semua, kepada tiang juga, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, telurusan niat, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu untuk satu sama lain kita saling mengingatkan. Sida perlu meringat tiang, tiang endah perlu meringat sida. Pelungguh semua mengamanahkan tiang sebagai gubernur. Banyak cobaannya, banyak tantangannya yang bisa membuat niat bengkok, yang bisa membuat niat rusak, yang bisa membuat bukan lagi cita-cita ibadah tapi cita-cita yang lain. Peringat tiang untuk kita. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan pelungguh, peringat tiang. Dewan Mustasyar ada, guru-guru tiang ada, peringat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bukan berarti karena tiang sebagai pimpinan pelungguh maka pasti tidak mungkin ada salahnya. Tidak. Tiang ini manusia, banyak kekhilafan tiang. Kalau pelungguh sayang tiang, maka pelungguh pasti akan meluruskan tiang, menasihati tiang. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan pada kesempatan ini juga tiang sampaikan kepada semua pengurus Nahdlatul Wathon bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang diberikan amanah yang sama untuk meriayah Nahdlatul Wathon ini, untuk mengurusnya. Nahdlatul Wathon ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik kalau hanya Muhammad Zainul Majdi yang meriayahnya, tanpa bantuan pelungguh semua. Mana yang lebih penting? Semua sama-sama penting. Jangan menggantungkan nasib Nahdlatul Wathon, perjuangan yang ditanamkan sangat dalam seperti ini, dengan niat yang ikhlas seperti ini, hanya pada seorang atau dua orang manusia. Jangan gantungkan nasib Nahdlatul Wathon hanya pada satu orang, dua orang manusia, siapapun itu. Nasib Nahdlatul Wathon ke depan tanggung jawab kita semua. Jamaah Nahdlatul Wathon, pengurus Nahdlatul Wathon, umat Nahdlatul Wathon, bahkan kita semua. Maka dia pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya generasi-generasi muda Nahdlatul Wathon, alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak kaum cerdik pandai dari Nahdlatul Wathon, sarjana-sarjana Nahdlatul Wathon, ilmuwan-ilmuwan Nahdlatul Wathon sudah semakin banyak. Itu sesuatu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan semakin banyak lagi pada masa yang akan datang. Dan kepada semua sarjana, kaum terdidik Nahdlatul Wathon, khususnya yang ada di kepengurusan Nahdlatul Wathon, saya minta kepada Anda semua untuk melaksanakan amanah meriayah Nahdlatul Wathon ini sebaik-baiknya.
bukan tanggung jawab kepada saya, tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kah bareng-bareng jaga Nahdlatul Wathon nggih? Bareng-bareng jaga Nahdlatul Wathon nggih? Nah, nengkene pimpinan Nahdlatul Wathon arana Tuan Guru Bajang. Padahal dia Bajang kan. Wah setengah tua. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita panjang umur. Tapi semua orang itu punya saatnya. Dan tiang minta kepada semua warga Nahdlatul Wathon bahwa dulu pada zaman Al-Makhfur Maulana Syekh bergantung kepada beliau. Beliau ingatkan kita tawajuh kepada Allah, tawajuh kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Jangan menggantungkan diri pada manusia. Ketika beliau wafat, kita kehilangan, goyah, goncang. Alhamdulillah, kembali kita ingat bahwa ini dakwah ilallah. Sekarang tiang minta kepada semua generasi Nahdlatul Wathon semua untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya.
jamaah sekalian, amanah Nahdlatul Wathon ini amanah yang berat. Amanah yang berat luar biasa. Ayo kita riayah bersama-sama. Hidupkan Nahdlatul Wathon. Makmurkan. Dan semua pengurus serta seluruh warga Nahdlatul Wathon supaya ingat betul, kita semua ingat betul bahwa Al-Maghfurullah Maulana Syekh memberikan wasiat perjuangan untuk kita. Ini wasiat yang baik, perjuangan yang baik. Yang ajak keluarga semua kita jaga sebaik-baiknya, sekemampuan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara kita semua. Yang ingat ini Maulana Syekh, besar cita-cita beliau untuk Islam di bumi Sasak, di NTB, di Indonesia. Besar cita-cita beliau, besar himmah beliau. Tidak terhitung warisan beliau. Mudah-mudahan kita bisa pegang teguh semua warisan itu, bisa kita teruskan perjuangannya. Menas maaf yang tidak bisa lanjutkan. Kita bersama baca suratul Fatihah untuk nida Maulana Syekh. Semoga apa yang beliau tanamkan, jazallahu anna wa anil muslimin wa an Indonesia wa an Nusa Tenggara Barat wa an Lombok wa an Sasak khairul jasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Pokok NW di muktamar ke-8 Maulana Syekh menjelaskan tentang pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Pokoknya NW, beliau menyampaikan NW itu artinya kebangkitan negara, kebangkitan bangsa. Maka pokoknya NW artinya kita semua wajib ikut untuk membangun bangsa yang kita cintai. Pokok ilmu iman takwa maksud beliau adalah supaya bangsa kita, supaya kita yang di NTB membangun dengan iman takwa. Jadi bukan kepanatikan organisasi, tapi semangat iman takwa. Mudah-mudahan kita pahami itu semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.